إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 21 Ramadan. Artinya kita telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari di 10 pertama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencarinya di 10 pertengahan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkannya. Lalu kemudian Nabi diperintahkan untuk mencari di 10 terakhir. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mencarinya di 10 terakhir. Dan apa yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Lailatul Qadar. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah, yaitu surah Al-Qadar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Bahwa umur umatku hanya sampai 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sangat sedikit orang yang melewati umur tersebut. Berbeda dengan umat terdahulu. Umurnya sampai ratusan tahun. Jika dibandingkan dengan umat terdahulu dengan umur kita, umur mereka yang ratusan tahun, maka melakukan amal kemungkinannya sangat besar. Berbeda dengan umur kita yang hanya 60 sampai 70 tahun. Bahkan salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam, yang jika kita hitung mungkin 5 menit sekali melaksanakan salat fardu, dalam sehari berarti ada 25 menit. Anggaplah setengah jam kita melakukan salat sehari semalam. Jika kita mulai salat di umur 12 atau umur 15 tahun, dan umur kita hanya sampai 60 maksimal 70 tahun, berarti kita hanya menggunakan untuk melaksanakan salat dari umur kita itu hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun dari umur 60 atau sampai 70 tahun kita melaksanakan ibadah salat. Itu pun kalau kita kemudian telah melakukan salat di atas umur 12 tahun. Bagaimana jika tidak? Pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun sampai 70 tahun. Lalu kemudian dihisab
dan didapati umur ibadah hanya 1 tahun. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Al-hisab akan dirasakan sebagai azab. Perhitungan amal akan dirasa sebagai siksaan. Siksaan bagi orang-orang yang kemudian diperiksa amal kebaikannya, yang didapati hanya kelalaian, yang didapati hanyalah maksiat, yang didapati hanyalah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang didapati menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang didapati adalah catatan yang kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya, yang didapati adalah tidak menjalankan amanah, yang didapati adalah maksiat-maksiat yang mungkin akan seperti kisah hadis riwayat At-Tirmidzi yang kemudian dibangkitkan di hari kiamat, yang catatan keburukannya 99 catatan, satu catatan maddul basar, seperti sejauh mata memandang. Bagaimana kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati dan merahmati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun lamanya. 83 tahun dihitung sebagai umur ibadah. Amal yang kita lakukan di malam itu, salat yang kita lakukan, zikir yang kita ucapkan, istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan, Al-Qur'an yang kita baca, lalu kemudian harta yang kita infakkan, serta amal-amal saleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan di malam itu, nilainya lebih dari 83 tahun ibadah dari tahun-tahun yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Kalau kita bisa melaksanakan atau mendapati Lailatul Qadar 10 tahun saja dari umur kita, maka kemudian kita akan mendapatkan umur ibadah 830 tahun lebih umur ibadah. Akan tetapi kecelakaan dan sungguh sangat rugi umur yang Allah berikan 60 sampai 70 tahun. Lalu kemudian sekali dalam hidupnya tidak pernah mendapatkan Lailatul Qadar, tidak pernah mendapatkan keutamaan ibadah yang nilainya 83 tahun lebih. Dia hanya akan menyetor umur ibadahnya setahun yang dia lakukan dengan salat. Maka rugi dan sungguh sangat rugi orang-orang yang kemudian tidak mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencarinya, bukan menunggunya. Jika ditunggu maka jadwalnya sudah pasti dan tetap. Akan tetapi perintah untuk mencarinya berarti belum ditetapkan, dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, dipergantikan setiap tahunnya. Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Dalam riwayat yang juga dijelaskan, cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Masuk i'tikaf sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Usahakan kalau kita tidak bisa full 10 hari, maka malam-malam ganjil lalu kemudian kita maksimalkan, dan kita keluar setelah salat subuh. Kita harapkan di malam-malam tersebut kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang mencari Lailatul Qadar adalah orang yang seharusnya tahu apa itu Lailatul Qadar, seperti apa dan apa tandanya di malam Lailatul Qadar. Maka kemudian suasana hati sangat tenang, sebab malaikat turun. Bumi ini menjadi sempit dan gerak jin, syaitan itu kemudian
tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman. Tentram, lapang dadanya, nyaman rasanya. Orang-orang yang beriman melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kesejukan di malam itu kita rasakan. Tidak panas, tidak dingin. Suasana dan cuaca yang sangat nyaman dirasakan oleh orang-orang yang mendapatinya di malam tersebut. Lalu kemudian tidak ada angin yang kencang, tidak ada badai di malam tersebut. Akan tetapi pada biasanya menjadi tanda yang jelas kita akan mendapatinya dan melihatnya di esok harinya. Lalu kemudian muncul penyesalan, ternyata malam semalam adalah Lailatul Qadar. Apa tandanya? Ketika pagi disebutkan dalam riwayat bahwa matahari tidak terlalu terang. Matahari sangat lembut. Matahari cahayanya tidak menyilaukan. Sebagian ulama kemudian menjelaskan bahwa sebab setelah itu para malaikat turun di malamnya dan di pagi harinya mereka naik. Saking banyaknya, lalu kemudian cahaya ini terhalang oleh malaikat yang proses naiknya ke langit. Seperti itu kedamaian yang akan dirasakan di malam Lailatul Qadar. Maka sungguh sangat rugi kemudian kita tidak mencarinya, kita tidak menantinya. Dan di antara tanda yang mungkin ini tanda yang sangat besar yang akan dirasakan oleh setiap orang, tanda bahwa dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dia tidak ada rasa takut kehilangan Lailatul Qadar. Tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa penantian di malam 21 sepertinya Lailatul Qadar. Saya harus masuk di masjid. Saya harus beribadah, melaksanakan salat. Kata Nabi SAW, "Man shalla Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba." Siapa yang melakukan salat bertepatan dengan Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dihapus dosa-dosanya yang telah terdahulu. Masuk malam ke-23, tidak ada rasa khawatir bahwa Lailatul Qadar akan hilang. Masuk malam 25, berlalu, masuk malam 27 yang dimana banyak riwayat yang menjelaskan kejadian bahwa sahabat banyak mendapatkan Lailatul Qadar di malam 27. Masuk di malam 29, semua malam-malam yang kemungkinan terjadi Lailatul Qadar, tidak ada rasa takut di dalam hatinya bahwa itu akan berlalu. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa orang ini tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Lailatul Qadar, yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka jangan cari Lailatul Qadar kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan Ramadan ini belum tentu kita dapatkan pada tahun-tahun berikutnya. Di antara keutamaannya bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Bahwa sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Di malam Lailatul Qadar, perhatikan, malam itu ditentukan takdir dan nasib kita setahun yang akan datang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Pada malam itu akan dibentangkan takdir setiap orang, akan dibentangkan takdir dan ketentuan setahun yang akan datang. Maka perbaikilah di malam itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta yang tiga. Ya Allah, takdirkan berdoa yang baik-baik. Ya Allah, mudahkan. Ya Allah, berkahi. Sesuatu yang ditakdirkan belum tentu mudah. Sesuatu yang dimudahkan belum tentu berkah. Sesuatu yang kita inginkan belum tentu ditakdirkan. Ya Allah, takdirkan, mudahkan, dan berkahi. Jangan lupa berdoa. Sebab pada malam tersebut ditentukan dan ditakdirkan nasib kita 1 tahun yang akan datang. Lalu kemudian pada malam Lailatul Qadar ini, malam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Keselamatan sampai kedamaian sampai terbit fajar. Kalau sudah subuh sudah hilang semua. Maka carilah sebelum kemudian upayakanlah, maksimalkanlah ibadah sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Lalu kemudian di malam itu dosa-dosa diampuni. Kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan dari api neraka. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang saya sebutkan hadis, bahwa barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi semua keutamaan ini itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang kemudian mencarinya. Hujan yang lebat, bagaimanapun lebatnya, bagaimanapun banyaknya yang Allah turunkan air dari langit, walaupun semalam suntuk, akan tetapi bejana yang kita miliki itu kita, ya, orang Bugis bilang napopang, namobo silopo deto gaga mutamaki. Maka kemudian hati, maka kemudian ibadah, amal saleh, terutama hati kita ini hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapalingan lalu ia rokatwata. Agar kemudian sedikit atau banyaknya akan ada yang menetes dari keberkahan dan kebaikan di malam tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.